Ntar, nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, ya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya mau tanya Anda nyembah siapa? Ya, saya menyembah Tuhan. Ya, siapa Tuhannya? Saya ya, bagi pribadi saya Tuhan Yesus. Ah, Yesus menyuruh nyembah siapa di sini? Allah. Iya. Nah, dibantah pula kan oleh Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Bantahan Anda menyembah Yesus. Iya. Karena apa? Ada dalam Alkitab mengatakan, ya, Yesus itu, Tuhan itu, aku ada di dalam Dia dan Dia aku ada. Itu. Makanya bagi kami orang Kristen, ya, Yesus itu sama dengan Tuhan kami. Itu. Makanya sesuai kan dengan judul, Kristen selalu bantah kitabnya. Oh, dibantah? Iya, udah dibilang Yesus, hei, kamu harus Yesus menyembah Tuhan Allahmu saja. Tiba-tiba Iya. kau sembah Yesusnya. Karena di dalam Yesus itu ada Tuhan. Oh, di dalam Yesus ada Tuhan. Waktu Dia disalib, Iya, berarti Tuhan ikut disalib juga. Ada dalam Alkitab mengatakan, di dalam Dia ada aku, dan di dalam aku ada Dia. Makanya kami sembah Yesus. Kalau waktu di tiang salib, ikut juga Tuhan tersalib. Itu tidak mungkin ikut. Katanya di dalam diri Yesus ada roh Tuhan. Waktu di tiang salib, kok copot Tuhannya? Ya itu kan Kayak gimana itu teman-teman? benar. Setelah hidup kembali, dia akan hidup kembali. Tidak ada manusia di dunia ini kalau Tuhan tidak ada dalam dirinya itu akan hidup. Apa itu Tuhannya artinya kayak saklar itu bang, on off itu. Waktu dia sebelum dia disalib Tuhan di dalam dirinya. Waktu di tiang salib copot dulu Tuhannya. Saya mau tanya sama kamu. Ya. Apa? Adakah nabi yang kenabian pada zaman dulu? Adakah nabi yang gila? Nabi yang gila? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Saya akan tunjukkan ya. Oke, sabar. Makanya Sabar. itu. Sabar ya. Tunggu saya balik kamera dulu. Atau nggak usah lah ya, dengar saja dulu nih. Oh, iya. Terus? Ya, baca. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya dituliskan Al-Quran, yang engkau Muhammad benar-benar orang. Astagfirullahaladzim. Nah, coba. Baik. Anda mengatakan tadi tidak ada nabi yang gila, tapi yang disaksikan dan itu Muslim sendiri yang ucapkan. Baik, saya jawab ya. Nah, oke. Oke. Lebih bagus. Enggak, Ucup, dengar dulu. Baca lebih baik, Ucup baca ulang. Itu dalam Al-Quran yang Bukhari 4738. Bentar, Coba. kita bahas yang tadi dulu yang kamu tunjukkan sama saya. Nah, Oke? Saya jawab ya. Ini jawabannya. Apa kata Allah ya? Di situ Nabi Muhammad dituduh orang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kamu ya Muhammad sekali-sekali bukan orang gila. Ya. Lalu siapa yang bentar ya? Lalu siapa yang gila sebenarnya? Lihat ayat 6-nya nih. Siapa di antara kamu yang gila? Ya. Siapa di antara kamu yang gila? Siapa di antara kamu yang gila gitu?
Kata Allah, ya, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Jadi, ya, yang membawa Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila gitu. Yang membawa ayat tadi yang menuduh Nabi Muhammad orang gila itulah yang sebenarnya orang gila. Jadi gini ya teman-teman, Al-Hijr ayat 6 ya, Nabi dituduh orang gila. Saya bantah ya dengan firman Allah bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila. Berarti yang menuduh Nabi Muhammad lah orang gilanya ya. Gitu. Ya, siapa di antara kamu yang gila? Yang bawa Al-Hijr ayat 6. Siapa yang tulis itu Al-Quran? Siapa yang tulis itu Al-Quran ayat? Kesana kemari lagi. Dijawab udah dijawab kesana kemari. Al-Hijr ayat 6 itu yang gila sebenarnya yang bawa Al-Hijr itu ya. Saya mau tanya lagi, maaf ya Ucup ya. Kamu sih di pendidikan dari mana? Maaf. Enggak, saya enggak sekolah. Enggak pernah sekolah saya. Saya langsung pintar keluar dari rahim ibu. Dah. Pantasan ya itu kamu ngaku ya. Maaf. Pantasan itu kamu. Pantasan kamu itu mengajarkan hal-hal yang salah. Tidak ada ajaran kamu yang benar. Apalagi ayo. Nah, karena sampai selama ini ajaran-ajaran kamu kepada kaum-kaum kamu itu ya mungkin mereka masih mendukung kamu ya, itu karena mungkin masih mereka kasihan sama Anda. Iya. Makanya saya bertanya. Mulai nyerang pribadi teman-teman ya, terjawab pertanyaannya nyerang pribadi gitu. Ya, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Ucu. Anda berani tampil di depan ini, berarti Anda harus siap untuk menjawab tamu Anda. Kan begitu? Iya, kembali ke tema tuh. Saya bilang menyerang pribadi. Makanya itu kembali ke tema, siapa yang selalu membantah Alkitabnya? Kitabnya. Ya, tadi kan saya udah bilang. Okay. Sudah saya tes Anda sendiri yang bantah kitab Anda. Terus Anda bertanya Quran, saya jawab pula dengan Quran. Kan ada datanya. Siapa yang tulis Quran itu? Nah, siapa yang tulis? Ngapain kau ya nanyain siapa yang tulis Quran itu? Lebih baik siapa yang tulis kitab kamu gitu. Kan dalam Al-Quran tadi dikatakan Muhammad itu gila. Makanya saya bertanya sama kamu. Iya, tadi kan saya jawab dengan Al-Quran juga bahwa Allah menyatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Jadi yang menuduh Nabi Muhammad gila itu sebenarnya orang gila. Gitu. Satulah beberapa saya mau tanya sama kamu ya. Maaf ya saudara-saudariku yang muslim, maaf ya. Ini pribadi saya dengan Ucup. Ya, nggak usah kalian ikut campur. Ini diskusi ya. Ini diskusi. Karena saya mau tahu ini Ucup ini terlalu ini sekali. Padahal, aduh. Apa? Masuk. Ya, oke, saya mau tanya ya. Saya mau tanya, memangkah ada diperintahkan dalam Al-Quran ya setiap saudara-saudari saya ya yang berangkat ke Mekah itu untuk haji, apakah memang dalam dalam Al-Quran itu diajarkan supaya sampai di sana lempar-lempar batu ya, usir-usir setan? Apakah memang ada dalam Al-Quran? Kenapa ada? Saya kan bertanya. Saya bertanya. Kalau untuk ibadah haji itu ada ayatnya di Quran. Ya, perintah haji. Kan sampainya di sana dia itu lempar-lempar batu. Ya, lempar-lempar sampai tumbuk-tumbuk batu begitu. Ritual di hadis pula itu. Ayo. Ritual ya. Sampai maaf ya. Oke. Bedain dulu. Biar Anda bisa bedain dulu gitu. Ajaran Muhammad itu memang benar, kalian percaya atau tidak? Oh ya jelas dong. Oke. Kalau yang diajarin itu minum kencing unta itu ajaran Muhammad bukan?
Oh, baik. Ada untuk muslim dibilang kayak gitu. Oh, Ada nggak? Ada nggak? ya. Ada nggak Memang untuk muslim? Kan ada kelihatan di situ, kan ada nyatanya, ada videonya itu yang viral itu orang Islam yang minum air kencing. Air kencing apa nih? Air kencing onta. Oh, jadi sebenarnya ajaran minum air kencing itu dimulai dari Kristen. Iya. Adakah orang? Oke, Ucu. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Adakah pernah kamu lihat orang Kristen minum kencing unta? Ah, baik ya. Nih ya, ajaran minum kencing itu diawali oleh Kristen nih. Baca kau. Ya. Coba bacakan saja. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepadamu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya, ya? Nah, bersama-sama dengan kamu. Jadi ya kalau di Islam itu kan, kalau di Islam katanya ya air kencing unta dicampur susu. Sabar dulu, saya jawab dulu ya, sabar ya. Di Islam katanya minum kencing unta campur susu ya, tapi di Kristen minum kencing sendiri campur tai sendiri. Kayak gimana campur tai sendiri? Itu yang saya tahu itu pada saat itu peperangan daripada mati, mereka itu makan tai yang ada di atas. Alasan makan tuh tai ya, peperangan makan tai kan gitu. Udah belum dipraktekin. Nah. Oke, sedangkan di ajaran kalian sendiri mengaku kok lebih baik makan babi daripada mati. Ya kan begitu. Nah, coba bagaimana dengan itu? Lebih baik makan babi daripada mati. Itu kan kalian haramkan. Ya, betul. Lebih baik makan babi daripada mati. Nah, sama. Mati kelaparan. Sama juga tadi. Padahal sekarang di dunia nyata, yang di dunia sekarang, yang kamu katakan tadi itu peperangan dunia dulu, peperangan Romawi. Baik. Sedangkan yang nyata-nyata hari ini, yang nyata-nyata hari ini, siapa yang masih nyata-nyata sampai hari ini? Siapa yang nyata-nyata minum air kencing onta? Coba. Ya iya, Kristen pakai jus tai itu. Itu ya sudah ada semenjak dulu di kitab kau ya, jus tai itu udah ada gitu. Kayak gimana? Kalau di Islam kan kencing unta campur susu hanya untuk orang tersebut saja, tidak untuk muslim lainnya. Ah, itu di hadis ya. Kencing unta itu ya dicampur dengan susu untuk orang yang meminta saja, tidak untuk muslim lainnya. Ya. Ah, itu hadisnya. Hanya untuk saat itu saja dan untuk orang itu saja. Kayak gitu. Ya, kalau Kristen apa? Minum sendiri ya. Di dalam Kristen ya. Dengar tuh. Yang kamu Di dalam baca Kristen itu zaman dulu. Sedangkan yang nyatanya nggak mau tahu urusan mau zaman kapan pun. Yang jelas ini adalah tertulis di kitab kau. Tertulis di kitab kau kan kayak gitu ya. Minum kencing sendiri dan makan tai sendiri gitu. Kitab mana? Coba ditunjukkan kitab mana? 2 Raja-Raja 18 nomor 27, buka lah. Ya oke. Kalau memang itu coba tunjukkan raja-rajanya, saya akan lihat. Mana? Coba tunjukkan di HP-mu. 2 Raja-Raja 18. Dekat lagi. 2 Raja-Raja berapa? 18. Raja-Raja 1. Oh, ayat 18, oke. Raja-Raja. Iya, saya lebih pilih minum kencing unta campur susu daripada jus tai, teman-teman. Iya. Daripada jus tai, saya lebih pilih kencing unta, lebih bagus ya. Dicampur susu gitu. Kalau jus tai gimana teman-teman, jus tai? Oke, begini.
sampai tanya-tanya sekarang yang masih minum sampai hari Nggak ada yang minum, nggak ada. umat muslim. Saya aja nggak minum, nggak diperuntukkan untuk saya, Kalian ini. nggak diperuntukkan untuk saya. Oke. Ya. Nih, saya Apa? mau tanya ya. Tanya pula. Ya. Kamu kan host. Oh Saya iya. tamu. Tanyalah sepuas kau ya. Makanya saya bilang ya, sebelum kamu itu berpikir dulu lah, ya, karena Lah. tidak sembarang kamu orang hadapi. Saya bukan silki tadi ya, saya bukan silki tadi, ya. Apa? Selikitan apa? Yang lama kamu undang tadi, saya bukan seperti itu. Hah? Terus? Karena saya ingin data dan pembuktian. Iya, kau sama yang lainnya sama Oke. Kristen lainnya. Saya tanya. Nggak ada bedanya bagi saya. Kau itu sama dengan Kristen lainnya. Itu silakan, itu terserah kamu. Ya, saya mau tanya. Ya. Apakah benar-benar kalian yakin bahwa Muhammad itu akan menyelamatkan kalian? Oh iya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga. Siapa yang katakan begitu? Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan lagi katanya baik. Baik. Tunjukkan katanya teman-teman ya. Nih. Aduh. Loh. Jangan kayak begitu, Cuk. Makanya saya bilang bukan silki yang kamu hadapi, bukan silki yang di tamu kamu. Maaf ya, brother-brotherku, sister-sisterku yang muslim di sana ya. Ini debat saya dengan apa? Ucup. Jangan kalian ikut-ikut. Ya, Nih. terserah kalian mau bilang apa, terserah. Silakan typing aja apa yang kalian anggap bagus, silakan. Tidak menjadi masalah. Ini antara urusan saya dengan Ucup. Terserah kalian mau bilang apa. Sabar, saya bukakan ya. Saya ambilin di website aja nih. Nah, tunjukkan dulu. Iya, bentar. Sabar ya. Saya ambil hadisnya. Terserah kalian ya, penontonnya Ucup di bawah mau bilang saya botol, mau bilang goblok, mau bilang bego, mau bilang Nih. terserah. Ya. Nah, Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa yang dikatakan Nabi? Artinya ya, setiap umatku akan masuk surga. Kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. yeah. Apa? Yakin, kalian yakin ya? Tapi Tuh ada ayatnya, saya punya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin saya masuk surga. Ada gitu. Oke. Sekarang saya balik tanya, mana jaminan Yesus untuk Kristen? Seperti yang ayat saya tampilkan tadi gitu. Setiap Kristen akan masuk surga kata Yesus. Mana? Nah, Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Iya, di ayat berapa Yesus menjamin Kristen? Ya, itu dia. Yesus sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sekali lagi, pertanyaannya sama dengan Anda menanyakan kepada saya. Saya menampilkan ya, Nabi Muhammad menjamin umat Islam masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis di mana? Oke, soal dalam Alkitab saya memang nggak semua, karena ini bukan bidang saya sebenarnya. Ini saya cuma tertarik dengan kamu punya judul ini, makanya saya minta naik. Kalau ini mau hafal ini Alkitab, ya maaf, tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab, ya maupun Al-Quran. Itu kalau ada orang yang bilang hafal Alkitab atau hafal Al-Quran, itu orang yang tidak waras. Saya kasih tahu. Tapi saya pernah baca mengatakan bahwa
Yesus mati dan naik ke surga. Dan dia akan kembali, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang hidup dan yang mati. Itu kata Anda. Itu karena saya Kristen, tidak mungkin saya bilang saya katakan Muhammad kalau begitu. Bukan Oke. kata Yesus. Oke. Kalau kata Yesus, dia akan mengusir kamu. Ya, silakan. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi Iya, masalah. Saya tanya, coba Matius 7:22-23 tuh. Turun kedua kalinya Yesus akan usir kau. Ya. Oke. Matius berapa? 22 Matius 7 Matius nomor 22 sampai 23. Matius 7 ya ayat 22. Bacain Apa? kencang-kencang tuh. Matius 7 ayat 22 22 ya? sampai 23. Aduh, sorry ini nih. Mata ini sudah tua soalnya. Matius 7 ayat 22 Sampai 23. sampai 23. 23. Aduh, Bunda, coba baca dulu nih. Biasa nih Ucup ini mengada-ngada ini. Bun, Bacain. kecil sekali Cup. Ini mata Nah, sudah tua. iya. Oke. Coba kamu masih bisa baca nggak? Ini kecil sekali, saya nggak bisa baca. Kok alasan memang kalian ini memang orang Islam ini selalu menuduh memang. Ini. Matius 7 ayat berapa? Matius 7 22 ayat sampai 22 sampai 23 bacain. 22 sampai 23. Coba. Matius 7 ya. Ayat 22 sampai 23. Itu kayaknya. Ini loh. Matius 22 Matius 7 ayat 22 sampai 23. Coba baca. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ketiga ini kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Membuat kejahatan. Itu bagi orang yang Siapa? berbuat kejahatan. Siapa yang pakai nama Yesus siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya kami orang Kristen. Ya, ente kan? Diusir Yesus nanti ente. Yesus itu sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali kedua kalinya. Yang tidak menyebut Yesus Tuhan itu yang diusir Yesus. Nih, Kalau ya. orang yang tidak menyebut Nih. Tuhan Yesus itu Tuhan, berarti itu yang diusir. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen kan? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu orang yang berbuat kejahatan. Itu Jadi, orang yang berbuat kejahatan. Jadi yang Tapi panggil kalau Yesus kita itu Tuhan ya. percaya kepada Yesus dia akan datang untuk menyelamatkan. Jadi yang Oke. panggil Yesus itu Tuhan bakal diusirnya. Tidak akan. Siapa yang tidak memanggil Yesus Tuhan itu yang akan Dia yang diusir. ngomong kok. Dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Justru itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Tapi kalau orang yang tidak berbuat kejahatan, nah, Kayak gimana? Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Oke. Saya hanya menyampaikan Begini. kata Yesus. Kata Yesus, ya banyak orang berseru-seru kepadaku di hari terakhir. Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, ya, dan mengusir setan demi namamu juga? betul. Dijawab Yesus. Oke. Kata Yesus, pada hari itu aku berterus terang. Kata Yesus. Apa katanya? Kata Yesus, ya enyahlah kalian. Aku tidak pernah mengenal kamu.
kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Yang pembuat kejahatan itu yang diusir. Ya memang kata Yesus itu Tuhan. Ya, yang membuat kejahatan. Oke, saya mau tanya, Cu. Karena Anda ini adalah sebagai host, saya sebagai tamu. Jadi wajar saya bertanya. Oke? Apakah saya mau tanya ya, di manakah Nabi Muhammad sekarang? Rafiqul A'la. Tuh. Di mana? Rafiqul A'la. Berarti masih di kuburannya, alam barka. Bukan di kuburan, tempat paling tinggi di atas seluruh makhluk daripada Yesusmu. Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi. Ya. Muhammad bangkit dari matinya. Ya. Kapan Muhammad bangkit dari kubur? Dia hidup di sisi Tuhannya, ya bersama teman-temannya, bersama para nabi, para nabi, ya. Tunjukkan dalam Al-Quranmu bahwa Muhammad itu sudah bangkit. Coba. Ngapain sih nyari Nabi Muhammad di Al-Quran? Sungguh luar biasa. Apa ya teman-teman? Nggak nyambung sama sekali nyari Nabi Muhammad di Quran. Ya, saya mau tanya. Aduh. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya bahwa Nabi Muhammad itu sudah bangkit dari matinya, dari kuburnya. Coba. Lah, beliau wafat di Madinah, dimakamkan. Iya, Tapi di mana ruhnya sekarang? Di Rafiqul A'la. Mau matinya di mana? Di Rafiqul A'la sekarang. Matinya di mana? Mau wafatnya di Itu mana? jasad beliau dimakamkan di Madinah, ya, di Masjid Nabawi situ, ya. Terus sekarang beliau di mana ruhnya? Ruhnya di tempat yang paling tinggi. Yesus aja kalah gitu. Kayak gimana? Tunjukkan dalam Al-Quranmu, Dalam dan Al-Quran lagi. Di mana-manapun bahwa Muhammad itu sudah bangkit dari kuburnya. Coba. Nyari Nabi Muhammad di Al-Quran, teman-teman. Ini aduh, susah ya memang teman-teman ya, nyari Nabi Muhammad kok di Al-Quran gitu ya. Saya agak kocak aja sih dengarnya, nyari Nabi Muhammad di Quran, aneh gitu loh. Dengar dulu, Cu. Kan kamu bilang di tempat maha tinggi, ya, yang paling tinggi dari semua nabi. Sekarang saya bertanya, kan saya bilang, tunjukkan bagi saya dalilnya, datanya, dan kapan itu Muhammad bangkit dari matinya, dari kubur. Memangnya ukurannya harus bangkit gitu? Ukuran hebatnya itu harus bangkit? Bagaimana kalian, saudara-saudaraku yang muslim, saudara-saudariku yang muslim, bagaimana kalian mau selamat kalau juru selamat kalian yang kalian percaya itu Muhammad itu masih di kuburan? Bagaimana kalian mau selamat? Kayak gitu. Baik, sekarang saya timpali ya. Hei kawan-kawanku yang Kristen, bagaimana kalian mau selamat sedangkan juru selamat kalian saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib? Dia kan sudah diselamatkan, dia naik ke surga. Juru selamat yang tidak selamat, hei kawan-kawan Kristen ya, juru selamat kalian itu ya, bagaimana bisa menyelamatkan kalian sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri di tiang salib aja kagak mampu? Kayak gimana? Parah itu ya. Ya kalau Nabi Muhammad kan wajar nabi, ya beliau wafat kan kayak gitu. Ini juru selamat yang namanya Tuhan menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, apalagi mau nyelamatin ente. Begini. Dengar dulu, tuh. Itu Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan orang Kristen. Dia mati 3 hari dalam kuburan, dia bangkit. Ada buktinya, ada datanya, ada faktanya. Nggak ada dia bangkit, dia dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dan dia naik ke surga. Lah, banyak juga orang yang bangkit saat Yesus bangkit. Ya, oke, tidak menjadi masalah. Ya, mungkin itu Kalau ukurannya bangkit juga banyak Tuhan Anda. Saya mau tanya, tunjukkan kepada saya, saudara-saudariku yang muslim khususnya Ucup, tunjukkan kepada saya
bahwa kapan itu Muhammad bangkit dari matinya sampai saat ini. Coba tunjukkan. Kok nanya Nabi Muhammad bangkit? Loh, ini kan itu kan dalam itu kan sesuai dengan judulmu ini. Semua manusia nanti dibangkitkan. Ya, oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kalian bilang Muhammad? Semua manusia nanti dibangkitkan Dibangkitkan, oke, oleh oleh Yesus Allah Kristus. Subhanahu wa taala. Dikatakan, karena dikatakan tidak ada orang yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui saya. Artinya melalui Yesus Kristus, bukan Muhammad. Wahai saudara-saudaraku yang muslim di sana, ya, kalau kalian yang masih tidak waras, berarti kalian akan percaya. Yang saya mau tanya sama YouTube ini, yang kalian percaya ajarannya, yang saya mau tanya sama dia, kapan dan tunjukkan kapan Nabi Muhammad itu, ya, Muhammad itu bangkit dari kuburnya, kapan coba? Dan apakah orang mati bisa menyelamatkan manusia? Semua manusia nanti dibangkitkan Allah. Allah itu Allah, tapi Iya. harus melalui pengantara. Sedangkan kalian punya utusan Muhammad itu masih di kuburan sampai hari ini. Ya iya, nanti Belum. dibangkitkan juga sama. Kapan? Lah, Kapan? belum lagi kiamat juga, belum hari kebangkitan. Saudara-saudara, luar binasa ajaran Ucup ini. nanti katanya dibangkitkan itu Muhammad. Kapan? Di dalam Alkitab. Oke. Semua orang akan dibangkitkan, ya. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna awwalun. Dibangkitkan semuanya. Tuh. Oke. Begini, Cuk. Satu Quran lagi. surah Al-Waqiah. Adakah nabi yang ada apa? Sihir itu apa coba? Saya mau tanya, sihir itu apa? Iblis kah, setan kah, atau apa? Racun? Ya sihir, ya sihir. Nah, racun kah itu, iblis kah, setan kah, atau apa? Sihir, ya sihir. Ya, lo. Jawab Saya dong, bukan, saya nggak ngerti sihir, bukan dukun saya. Yang ngerti sihir itu kau kan kayak dukun tuh, ya. Nah, itu dalam Al-Quran kalian ya, dalam Al-Quran kalian mengatakan satu-satunya nabi yang kena sihir itu adalah Muhammad. Itu ada dalam Quran kalian, tapi kalian membantah. Di mana? Nggak ada. Loh. Nggak ada di Al-Quran. Tunjukkan sama saya di Al-Quran ayat berapa Nabi Muhammad kena sihir. Ya, saya tidak ada Al-Quran di sini. Saya tidak ada Al-Quran Makanya sama- jangan ngaco. Makanya jangan ngaco. Nah, Tunjukkan oke, sama saya kalau ada. Ya, bukan saya coba cari sendiri, ada itu. Masa saya cari sendiri? Anda yang menuduhkan, bahannya dari Anda. Memang satu-satunya Jawab nabi, mana? ya, dari kenabian. Satu-satunya kenabian yang kena sihir adalah Muhammad. Coba mana dari Quran? Kata Anda dari Quran Nabi Muhammad kena sihir mana? Tunjukkan sama saya. Memang ada. Tanya, maaf ya. Di mana? Saya pernah lihat Edis TV tunjukkan kepada Edis pula jadi dalil. Yang lima kali kabur sama saya jadi dalil. Aduh, Edis itu kabur sama saya 5 kali dijadikan dalil pula. kenyataannya nggak begitu. Ya. Ada. Makanya kalau ngomong sama saya itu jangan sembarangan, ya. Kalau kau mengatakan kepada saya bahwa Nabi Muhammad begini begitu, saya minta dalilnya di mana? Saya bukan orang awam yang kau pikir gitu. Kurang di sini. Saya bukan orang awam yang seperti Anda perkirakan, bukan. Sedangkan saya Kristen.
Ya, makanya Ya, mungkin saya baca- kalau Anda yang mendalilkan, saya minta bahannya dari Anda. Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, tadi pun saya tanya Anda tidak bisa tunjukkan, oke? Apanya? Nah, loh, kan Anda bilang akan dibangkitkan di mana? Tertulis akan dibangkitkan. Itu Quran surah Al-Waqi'ah. Allah semua akan membangkitkan manusia. Quran Itu surah Allah, Al-Waqi'ah. itu Tuhan Ya, yang iya. akan membangkitkan. Udah. Tapi kan harus melalui pengantara. Sedangkan pengantara kalian Muhammad masih tertidur di dalam kuburan, sedangkan kami orang Kristen Yesus Kristus sudah di surga. Dia akan datang nanti. Itu saya katakan tadi, ya. Coba pakai akal. Oke. Ya, Saya pakai pakai akal. akal. Bagaimana bisa ya orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri mau menyelamatkan orang lain? Tidak menyelamatkan itu kan Dirinya saja, diri sendiri saja kagak selamat gitu ya. Mau nyelamatin orang lain. Bagaimana Anda mengatakan tidak selamat sedangkan dia sudah di Aduh. surga? Muhammad di mana? Nah, saya mau tanya, Yesus Kristus di mana sekarang? Di langit. Oh, di langit. Ya, oke, di langit. Oh. Dia akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa, ya. Sedangkan Muhammad di mana sekarang? Rafiqul A'la. Di alam barkah, di kuburan, dan belum pernah diceritakan di mana-mana pun. Nabi Muhammad jasadnya ditanam di Madinah ya, di Masjid Nabawi ya. Tapi di mana beliau hidup di sisi Tuhannya, Rafiqul A'la. Biar bagaimana itu sudah diinikan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus Kristus. Itu dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Ada nggak Yesus ngomong itu dia ngomong kayak gini, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen. Ada gitu? Ada untuk Kristen. Yesus itu Muslim kah atau Kristen? Lah, dia ngomong sama siapa waktu ngucapin itu? Ya kepada umat Kristen. Baru umat Kristen di zaman Yesus ada umat Kristen koplak. Oke. Aduh. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, itu yang dia ucapkan. Makanya Enggak. dia bilang, tidak Yang ada Anda seorang kutip pun tadi. sampai kepada Bapa tanpa melalui saya. Yang Anda kutip tadi, Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada Orang percaya. Ya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada waktu itu dia ucapkan itu. Ada Kristen saat itu. Saya belum lahir bagaimana? Ya, waktu Yesus ngomong saat itu. Waktu Jangan Yesus ngomong saat itu. Saya kan bilang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Sedangkan Ada nggak Yesus waktu Kristus itu? adalah Waktu juru selamat dia orang Kristen. menyampaikan itu, ada nggak orang-orang percaya itu adalah Kristen? Bangke, tangkap gondrong. Coba, Apa? waktu dia menyampaikan itu, ada nggak orang Kristen di situ? Bukan dikatakan orang Kristen, tapi kepada murid-muridnya dan kepada orang yang percaya kepada dia. Aduh, Dia katakan kepada kok parah. Kamu yang parah Cuk, makanya. Parah. Kalau anda itu mau menyampaikan sesuatu di medsos atau di publik, ya berpikir dulu. Nih saya ajarin ya. Masa kau tanya? Enggak. Masa kau Saya tanya ajarin saya dulu tanya? kitab kau nih. Kata Apakah Yesus, kau sudah lahir? akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong untuk Filipus dan Thomas. Ya, Nah itu karena dia di awal Filipus dan Thomas, Yesus Kristus itu yakin bahwa orang ini mengikuti saya, makanya dia katakan kepada dia. Iya, iya. Makanya saya bilang kepada orang yang percaya. Filipus dan Thomas itu bukan Kristen. Kapan
ada dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya bilang bukan Kristen. Buka, Dan Thomas. buka Yohanes Yohanes 14 tuh. Satu perikop baca. Memang ini binasa ini. Yohanes 14 tuh baca. Nggak ada Filipus dan Thomas itu Karisteng, nggak ada. Lucu, ya. Intinya, ya, bagi kami orang Kristen, Yesus Kristus adalah juru selamat kami dan sudah mengatakan kepada dunia, ya, kepada orang di dunia, kepada manusia di dunia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, karena saya adalah Di mana? Gini aja dah. Kayak gini aja. Simple. Saya tanya Anda ya. Di mana dalilnya, ayatnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu aja. Ya kan sudah disampaikan. Oke, mungkin tidak ada dalilnya, tapi lewat perkataan Yesus, ya. Tidak ada dalilnya. Oke, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui saya, melalui Yesus. Sedangkan Yesus itu kami yakini bahwa itu adalah juru selamat kami. Walaupun Anda mengatakannya menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mau menyelamatkan orang? Tapi dia kan terbukti ada di atas surga. Itu ada dalilnya. Di Sedangkan mana Nabi Yesus? Muhammad Yesus di mana? di surga. Kau lihat? Ya, menurut keyakinan kami. Kagak lihat juga. Kagak lihat juga. Yesus itu dia di langit, bukan di surga. Yesus ada di Oranos, bukan di Paradiso. Ini dalam Bible yang mengatakan Aduh, di langit itu. Oke, tidak usah jauh-jauh, di langit. Oke, di langit. Daripada yang di kuburan, bagaimana? Kenapa? Nah, bagaimana? Daripada yang masih di kuburan sampai saat ini, bagaimana? Lah, terus? Sedangkan Yesus ada di langit. Menurut Anda, oke. Menurut Anda ada di langit, oke, ada di langit. Daripada yang di kuburan, gimana? Terus? Kenapa yang di kuburan? Wajar orang yang di kuburan wajar. Jadi kapan Anda selamat? Kapan Anda selamat apa? Iya, karena yang utusan Allah buat kalian itu kan masih ada di kuburan. Lah, wajar manusia wafat, meninggal. Jadi kapan dia bangkit? Lah, nanti dibangkitkan Allah. Dia di yaumul kiamah ya. Aneh, heran saya. Loh, saya lebih heran, Ucup. Betul, saya lebih heran. Kapan akan dibangkitkan? Nanti ada hari kebangkitan, kau pun menemui, nanti tunggu aja. Nanti kapan? Iya, tunggu aja, nanti kau juga menemui hari kebangkitan. Nanti Kau tahu nggak? Kau tahu nggak Yesus kau itu lagi menggelantung di langit ya? Karena kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Kacau. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu memegang kunci surga. Jangan. Baik. Baik. Tanya penonton ini, Cuk. Jangan apa ngawur. Jangan ngawur. Coba semua saya tanyakan itu tadi. Tidak ada yang benar kau jawab. Jadi satu pun jawabanmu tidak ada yang benar, Cuk. Betul. Nah, baca ya. Masa Nabi Muhammad akan dibangkitkan nanti? Kapan? Atababal jannah yaumul qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga. Kata Nabi Muhammad, dan minta untuk dibukakan. Oke? Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, bukan untuk orang sebelummu. Aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Di mana Yesus sekarang? Menggelantung masih. Oke, tidak apa-apa. Lagi menggelantung di langit gitu ya. Nggak dibukain karena kunci surganya sama Nabi Muhammad kan kayak gitu, nggak bisa masuk.
bagaimana mau kunci Muhammad? Bagaimana ya Muhammad mau pegang surga masih di alam kubur, alam barza. Aduh. Kayak macam mana? Kapan akan dibangkitkan? Semua yang saya omongkan itu ada dalilnya, ya, bukan bacot kayak kau. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Muhammad itu akan dibangkitkan nanti. Coba tunjukkan bagi saya. Semua manusia dibangkitkan. Kenapa? Rekam ini kalau ada Semua manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan. Kapan? Hari kiamat nanti. Oke, siapa yang akan membangkitkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, tapi harus melalui pengantara. Siapa pengantara? Enggak ada pengantara. Ngapain? Enggak ada pengantara, ngapain pakai pengantara? Loh. Kenapa kalian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Lah. Ya memang. Kalau hari kebangkitan itu hitung sendiri-sendiri, yaumul hisab itu nggak ada urusan perantara-perantara lagi. Mengajarkan orang-orang yang tidak benar. Susah memang ya teman-teman ya. Loh, susah. Saya minta dijelaskan. Loh, memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad kan masih memang dia di alam barca. Kenyataannya dalam Alkitab kalian pun apa? Dalam Al-Qur'an. Tadi kan saya udah tunjukkan Nabi Muhammad itu di sisi Tuhannya, di tempat yang paling tinggi bersama teman-temannya. Para nabi. Masih ada dalam kuburan kok, sudah di atas di tempat yang itu cuma jasadnya. Sedangkan Yesus sendiri memang kalian bilang sudah di langit. Oke, tidak apa-apa di langit. Yang penting dia sudah hidup. Sedangkan Muhammad gimana sih Aduh. Susah teman-teman, mau diterapi pelan-pelan juga susah ini ya. Kok terapi pelan-pelan? Saya kan minta dalilnya, faktanya bahwa dari tadi pakai dalil semua, saya jawabnya. Loh, kan saya bilang, coba tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sisi Tuhan, bilang dia sudah bangkit dari kuburnya. Ar-Rafiqul A'la, ada. Udah, yang saya omongkan berapa kali sudah ada dalilnya. Mana ada dalilnya itu bilang Nabi Muhammad? Selalu saya tunjukkan dalil, dari tadi kau aja ngomong kagak ada dalil. Kau aja yang ngomong kagak ada dalil, kagak jelas. Apa dalil? Semua kan sudah ada buktinya. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad Muhammad sampai saat ini masih ada dalam kuburan. Dan satu-satunya nabi yang pernah kena sihir adalah cuma Muhammad, nabi. Mana ayatnya? Jangan kau cuma tuduh. Saya minta ayatnya di Quran mana? Itu juga ya. Mana ayatnya? Wah, bagaimana saya bertunjukkan tidak ada Al-Quran di sini? Begitu. Ya tunjukkan, jangan kau kowar-kowar, kau berbicara tanpa data. Cuma asumsi, kenyataannya seperti apa? Makanya mana ayatnya? Kau berani kowar-kowar tapi nggak ada ayatnya. Nanti andaikan ada Al-Quran di sini, andaikan ada Al-Quran. Ada. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi Edis melulu. Begini, saya siapa? Edis itu siapa? Tapi saya menghargai dia karena memang dia mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi kau percaya dengan Edis? Bukan saya percaya sama Edis, ya. Saya menghargai Edis, saya percaya sama Tuhan, bukan siapa-siapa. Itu saja. Saya mau tanya dulu. Anda percaya nggak yang disampaikan Edis? Yang benar sesuai dengan keyakinan saya percaya. Karena yang sesuai. Sama Edis itu, ya itu kan dari Alkitab. Yang dari Alkitab Anda percaya gitu? Saya percaya di Alkitab, jelas. Baik. Karena apa yang diajarkan Alkitab buat kami orang Kristen, ya kami yakini bahwa itu adalah ajaran yang benar. Baik. Sekarang saya mau tunjukkan satu video ya.
ya. Kata Anda percaya dengan Edis ya, yang penyampaiannya dari Alkitab. Dengar dulu, Cuk. Saya tidak pernah bilang saya percaya sama Edis. Edis Iya. kan manusia biasa. Iya. Anda percayanya yang disampaikan Edis melalui Alkitab kan? Iya betul. Jangankan Iya. Edis mengatakan, jangankan lewat Edis, saya sendiri membacanya, saya yakin dan percaya Baik. bahwa itu benar. Nah, Baik. sudah. Apalagi, Nah, saya mau tanya ini ya. Kita perhatikan dulu ya. Dengan Anda. Ya, Saya tidak, coba. saya percaya hanya kepada Tuhan. Oke, baik. Ini Edis ada menyampaikan melalui Alkitab nih. Apakah Anda percaya atau tidak? Kita tonton dulu ya videonya ya. Oke, silakan. Ya saudara-saudari yang muslim ya. Sekali lagi. tidak. Kamu tidak percaya Kalian kepada mau diisi Tuhan? saya. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Baik. Stop. Berani. Nah, Kata Edis ya, Yesus bukan Tuhan di Bible Anda, di Alkitab Anda. Percaya nggak? kata Edis kan bilang, saya tidak percaya Itu sama bukan Edis. kata Edis. Dia menegaskan. Bible pun tidak menjelaskan Yesus Tuhan. Ayo. Itu menurut Edis. Itu menurut Edis. Saya Dia kan bilang, saya tidak- dia mengambil dari Bible kayak gimana? Coba di mana? Dia menyampaikan dengan Alkitab kata dia. Itu kata Edis. Itu kata Edis. Bukan kata Edis. Alkitab Edis itu mengambil sumbernya dari Alkitab Anda. Yesus itu bukan Tuhan. Pak, itu kan dia ngomong, itu kan ngomongannya dia, itu kan ngomongannya Edis. Bukan- Tiba-tiba Anda percaya sih? ada dalam Alkitab. Katanya percaya tadi yang disampaikan Edis melalui Alkitab. Saya percaya yang apa yang dia katakan yang benar. Ya iya. Saya percaya apa yang dia katakan. Percaya nggak kata dia di dalam Bible Anda, di dalam Alkitab Anda, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia ngomong begitu, berarti dia salah. Edis bukan Alkitab. Nggak percaya dengan Edis. Kalau ini cuk, oke. Saya Aduh, bikin siapa Anda sebenarnya? Oke. Saya bikin siapa Anda sebenarnya? Aduh. Ini dengar nih. Oh iya, itu betul. Kalau bumi itu terhampar, ya sehingga Ya, teman-temannya. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah kata saya. Saat itu ngapain lagi teman-teman? Hah? Lagi ngapain saya itu teman-teman? Apa? Ucu. Lagi ngapain saya? Saya lagi ngapain itu? Berani bersaksi seperti itu. Di mana orang? Jadi ya makanya kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar kagak tumpah kayak gimana? Datar aja sesuai menurut Bible gitu kan? Ampun saya ya teman-teman. Videonya pun dipotong gitu. Ampun saya. Padahal saya lagi menyindir Kristen yang di dalam kitabnya bumi datar gitu. Bukan itu. Anda sendiri yang ngomong bilang. Lah, iya saya lagi menyindir Kristen di dalam Bible Kristen bumi itu datar. Gak tahu malu mereka rupanya. makanya saya bikin apa teman-teman? Saya bikin lelucon. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Kan kayak gitu. Nggak ada gravitasi nih ceritanya ya. Biar tidak tumpah kayak gimana? Datar aja kata Bible. Biar kagak tumpah datar aja gitu. Aduh.
Oke. Tonton selanjutnya ya. Sampai ada yang Kalau bumi itu bulat, kamu. kau mau gitu ayat kitabmu bumi itu datar, ha? Nih ya, nih, coba kau perhatikan. Nah, nih, coba kau perhatikan nih, ya, ku tunjukkan di kitab kau bumi itu datar ya, nih, ya, coba, ujung bumi nih, nah, ujung bumi, ujung langit, ujung bumi, oke. Bentar, nah, nih, ya, nah, nih. Adik apa? Ucup. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ya. Dari ujung langit ke ujung langit. Jadi bumi itu ada penjuru, teman-teman, ada sudut gitu, ya. Ya, menurut Kristen bumi itu datar kalaunya ada 4 sudut. Sampai sekarang itu memang kau itu nggak pakai otak kau berbicara. Ini apa ini? Ini apa nih? Keempat penjuru dan ujung langit. Keempat penjuru itu kan mata angin, utara, timur, Kau barat. sekolah di mana? Mata angin cuma 4. Sekolah di mana kau? Tanya nahkoda kapal. Mata angin itu ada 16. Ya itu kalau itu utara. Enggak, ini pemilik Bible bumi datar ini kagak sekolah, ya. Itu memang utara, timur, barat, selatan. Makanya penulis kitab kau enggak sekolah bumi datar. Penulis kitab kau enggak sekolah, buminya datar. Masih apakah saudara-saudari saya? Ya itu ya teman-teman, itulah kalaunya mengambil video potongannya nggak ditanyakan sama orangnya ya. Padahal apa, kita lagi menganalogikan, ngeledek kawan kita ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Gimana caranya biar tidak tumpah? Ya datar aja menurut Bible kan kayak gitu. Pakai sudut gitu ya, pakai sudut, pakai penjuru kan gitu ya. Memang di dunia ini ada 4 penjuru. Aduh. Mata angin 16 bukan 4. Itu karena dikembangkan, bukan dalam Bible. Dikembangkan. Itu di sekolah belajar dulu dah, suruh belajar dulu dah penulis Bible. Loh. Kamu siapa yang mau Bumi kok datar penjurunya 4 aneh. Ya, kawan-kawan, masih Kayak gimana? Seperti itu. Aduh. Makanya umat Yeremia 4:22 kalau botol jangan dipelihara. Belajar. Sama seperti Anda. Jadi saja kalian percaya sama orang yang seperti ini mengatakan bumi itu datar. Nah. Ini ucup. Ya itu menurut Bible mau bumi datar. Mana ada dikatakan itu kan 4 penjuru. Nah memang itu 4 penjuru, bukan dikatakan Dari datar. mana kau dari mana kau belajar mata angin itu 4 penjuru dari mana? Itu kan utara, timur, barat. Dari selatan. mana, siapa yang ngajarin itu? Ya itu pendidikan Pendidikan apa? dunia yang mengatakan begitu. Dunia yang Makanya mengatakan. sekolah. Arah mata angin itu ada 16. Yang harus sekolah. Aduh, makanya sekolah gitu, bukan 4. Gimana sih? Anda yang harus sekolah. Masa Abu nih. katanya berani bersanksi. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Itu Anda. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bible Yeremia 4 nomor 22. Oke, silakan curang. Tapi kenyataannya ajaran yang mana yang paling jahat coba? Ajaran yang paling jahat ajaran apa, siapa coba? Kristen dong. Kristen. Tidak ada agama yang mengatakan, yang tidak ada agama di dunia ini yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah orang-orang yang membencimu. Cuma Baik, kita cek. Kristen. Tapi Coba kalau kita cek. Muslim, dengar dulu. Tapi kalau Muslim mengatakan
Jika kau ketemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kau, persempitlah jalannya biar jatuh dia ke jurang. Ah, itu. Baik. Saran kalian. Sekarang kita cek ya. Oke? Perang dunia pertama, agama apa penyebabnya? Nggak usah lah terlalu jauh. Ayo kita cek. Nggak usah terlalu jauh. Kita cek dulu. Perang dunia pertama itu agamanya apa yang menyulut perang? Terserah. Karisteng, ya. Perang dunia 2 siapa yang menyulut perang? Apakah Muslim? Karisteng Ya, lagi. Ya, perang dunia 2. Suku Indian dihabisi oleh Karisteng. Habis itu Yahudi di Jerman dihabisi Karisteng. Di Afrika 6 juta orang Karisteng pelaku. Di Australia aborigin Karisteng habis. Ayo. Terus perang salib perang salib berjilid-jilid pelakunya Karisteng. Yang menjajah Indonesia agamanya Karisteng. Bayangkan kayak gitu ya. Begitu,